Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak tangguh dan kreatif di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Humaila. Kita akan belajar pembelajaran kelas 6, tema 6, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, membuat judul dari teks non-fiksi. Dan yang kedua, memperkirakan isi teks non-fiksi. Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, ketika ada sebuah teks, pasti terdapat judul dari teks tersebut. Nah, ketika kita membaca judul yang ada pada teks, maka kita bisa memperkirakan isi dari teks tersebut. Judul itu merupakan kepala teks yang mencerminkan isi teks. Nah, penulisan judul biasanya dibuat berbeda dengan isi teksnya. Supaya apa? Supaya lebih mencolok. Misalnya saja berukuran lebih besar dibandingkan huruf yang ada di dalam teks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat judul teks non-fiksi. Apa ya sebenarnya teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sesuai fakta yang jelas dan bukan rekaan. Apa saja contoh dari teks non-fiksi? Ada jurnal ilmiah, karya jurnalisme, skripsi, artikel, makalah, laporan, dan lain sebagainya. Berikut Bumela berikan contoh judul teks non-fiksi. Bertanam cabai rawit, remaja dan pelestarian lingkungan, penghargaan anugerah aksara dari Kemendikbud. Bagaimana cara kita menentukan judul? Judul bisa kita tentukan dengan cara yang pertama, yaitu baca dan pahami isi dalam tema teks. Yang kedua, tentukan informasi penting pada setiap paragraf. Yang ketiga, tentukan kata kunci dalam teks tersebut. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Nah, cara menentukan judul yang terakhir yaitu membuat judul dari kata-kata kunci yang sudah kita tentukan sebelumnya. Bagaimana, mudah kan anak-anak? Dalam menentukan judul teks, kalian perlu memperhatikan bentuk-bentuk judul, yaitu ada bentuk frase atau bentuk kalimat. Judul yang berupa frase boleh jadi lebih mudah untuk kita pahami. Mengapa? Karena judul biasanya diambil dari nama objek yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Misalnya, Taman Nasional Bunaken. Sementara itu, judul yang berupa kalimat memuat lebih banyak kata kunci. Itulah sebabnya kita harus memahami strukturnya yang berupa subjek, predikat, dan objek. Contoh judul yang berupa kalimat adalah ulah manusia sebabkan kerusakan ekosistem. Dalam penulisan judul, kita harus memperhatikan PUEBI. Apa itu PUEBI?
PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana aturan penulisan judul yang tepat? Ya, betul. Huruf pertama setiap kata pada judul harus ditulis dengan huruf kapital. Diingat-ingat ya, huruf pertama setiap kata pada judul ditulis dengan huruf kapital. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Artinya apa? Apabila ada kata tugas yang terletak di awal judul, maka huruf pertamanya tetap menggunakan huruf kapital. Supaya kalian lebih paham dalam penulisan judul, Bu Mela akan memberikan contohnya. Yang pertama, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Dari itu merupakan kata tugas, namun karena posisinya di awal judul, penulisannya menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Kemudian Ave Maria, ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Kemudian ke, karena itu merupakan kata tugas yang terletak pada tengah-tengah, maka penulisannya menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk contoh nomor 3, ya, ada kata yang berada di tengah yang merupakan kata tugas, maka penulisannya kecil semua. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Selanjutnya, kalian bisa memperbanyak menulis judul sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Sekarang perhatikan, Bu Mela memiliki satu paragraf ya, yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa cermati, kemudian untuk menentukan judul teks ini, kalian harus memahami isinya, kemudian menentukan kata kunci. Apa kata kunci dari teks ini? Kata kuncinya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga makna proklamasi. Nah, melalui kata kunci yang sudah kita beri tanda dengan huruf tebal, kita bisa menentukan judul teks ini. Kira-kira apa ya judulnya? Ya, betul. Judul yang tepat untuk teks tadi adalah Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Kalian bisa berlatih pada buku paket kalian ya, yang ada pada halaman 5 atau halaman 8 ya. Kalian baca teksnya, kemudian kalian beri judul yang sesuai dengan teks tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar cara memperkirakan isi teks berdasarkan judul yang ada. Dengan membaca dan memahami judul, kita dapat memperkirakan isi teks sebelum membacanya secara utuh. Memperkirakan isi teks dapat dilakukan
dengan menemukan kata kunci dalam judul. Mari kita berlatih menentukan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Judul yang pertama, Remaja dan Kelestarian Lingkungan. Apa kata kunci dari judul tersebut? Ya, betul. Remaja dan juga lingkungan. Lalu kira-kira apa isi dari teks tersebut? Ya, betul. Pengertian remaja, peran remaja dalam menjaga lingkungan. Oke, mudah bukan? Judul selanjutnya, Pubertas pada Remaja. Apa kata kunci dari judul tersebut? Pintar. Pubertas, lalu apa? Remaja. Dari judul tersebut, kita bisa memperkirakan isi teks tersebut. Apa saja kira-kira? Bagus. Ada pengertian pubertas, tanda-tanda pubertas, dan juga cara menghadapi pubertas. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah tidak? Ya, dengan belajar seperti ini, kita bisa memanfaatkannya ketika kita berbelanja buku di toko buku. Buku yang ada pada toko buku masih dalam kondisi yang tersegel, maka kita hanya bisa memperkirakan isi teks berdasarkan judul yang ada. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Selamat berlatih, selamat belajar. Cukup sekian dulu dari Bu Mela. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.